namanya waktu itu gedung film mau dihapus menjadi Gedung Pesona Indonesia. Saya mengingatkan riwayat ini, lalu muncullah kompromi, dipasanglah namanya menjadi Gedung Film Pesona Indonesia waktu renovasi itu, lalu kemudian rubuh. Ya, termasuk papan nama itu ikut rubuh. Nggak ada. Nah, sekarang ini renovasi sudah selesai, bagus sih gedungnya, cuma papan namanya belum dipasang kayaknya. Ya, tapi kalau kita melihat bahwa sensor tidak di situ, ya kan, BPI tidak ada di situ, artinya representasi film secara nasional sudah tidak di situ. Apakah gedung itu masih layak untuk dikatakan sebagai gedung film? Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Dulu itu LSF itu punya gedung sendiri. Oh, itu yang di belakang Sarinah, Jalan Sabang. Nah, secara psikologis gedung sendiri itu akan menjaga semangat independensi dari LSF itu kan gitu di Jalan Sabang. Lalu kemudian itu di apa namanya tukar guling, rislah. Iya, rislah. Sama dengan Dewan Film yang kemudian menjadi BB2N, itu kan juga lembaga independen di bawah binaan Departemen Penerangan gitu ya. Itu punya gedung sendiri dulu, Dewan Film di Menteng. Itu juga di Ruislah. Ya, lalu karena gini, semangat masyarakat film, nah ini kembali lagi bicara tentang semangat masyarakat film yang ingin waktu itu pusat perfilman kan adanya cuma satu, yaitu pusat perfilman yang sekarang menjadi Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Itu kan sepertinya adalah sifatnya di bawah DKI karena memang tanahnya DKI. Karena memang ini asetnya Pemda. Ya, asetnya Pemda DKI, difasilitasi DKI dan sebagainya, sehingga sepertinya itu adalah fasilitas pusat perfilman di tingkat provinsi, kira-kira gitulah. Meskipun juga bisa melebar kemana-mana ya peran dan fungsinya. Nah, waktu itu tahun berapa itu mungkin Anda lebih ingat, itu masyarakat perfilman itu berjuang untuk bagaimana dong Indonesia ini memiliki pusat perfilman yang berskala nasional. Maka mereka mengusulkan ini itu, dan tentu jalurnya adalah lewat Departemen Penerangan. Dapatlah kemudian tanah dan juga untuk membangun gedung film itu. Tadi biayanya hasil Ruislah dari gedung sensor film yang di Jalan Sabang dan kantor Dewan Film yang di Menteng. Ketika akan membangun, karena ternyata sesuai dengan apa namanya AMDAL atau apa itu, di Jalan MT Haryono itu nggak boleh bangun hanya 2 tingkat, 3 tingkat, minimal harus 8 tingkat atau berapa. Nah, duitnya kurang. Itulah yang kemudian dikumpulkan oleh masyarakat film melalui yang namanya dana sertifikat. Ya, jadi dulu itu ada sertifikat impor film. Ya, dana sertifikat impor film. Jadi dulu itu dengan dinaungi oleh SKB 3 menteri, maka film-film impor itu setiap masuk ke Indonesia disensor, ya itu satu kopinya dipungut. Pertama 500.000, lalu 1 juta, lalu berapa sampai tahun-tahun terakhir. Kopi pertama sekian juta, kopi berikutnya berapa? Enggak, ada pasti lebih paham itu kalau soal itu, kalau Dewan Film BB2N itu kan, sehingga itu terkumpul duit miliaran. Nah, karena ini bukan negara yang memungut, karena masyarakat film sendiri, maka muncul kesepakatan yang mengelola adalah Dewan Film yang terdiri dari unsur-unsur organisasi perfilman itu kan gitu. Yang kemudian Dewan Film berubah menjadi Badan Pertimbangan Perfilman. Kan sama aja, BB2N kan juga anggotanya terdiri dari representasi organisasi-organisasi perfilman. Dan duitnya, iya ada unsur pemerintah kan termasuk stakeholder juga, ya kan. Duitnya dikelola oleh Badan Pertimbangan Perfilman. Itulah duit yang jumlahnya miliaran tadi, antara lain yang dipakai untuk membina organisasi-organisasi. Ya, Sinematek dapat rutin tiap bulan. Organisasi ya, PBI waktu itu saya menjadi ketua PBI Film dapat. Belum lagi yang Parvi, KFT dan sebagainya, itu duit dari sana. Nah, itu masih ada duit banyak yang akhirnya dipakai untuk tadi membangun gedung film. Tapi lahannya adalah milik pemerintah.
iyalah milik negara. Milik negara. Kalau statusnya mungkin semuanya juga milik negara, tetapi saya bicara tentang sejarahnya. Ya, tapi gedungnya itu dibangun. Peruntukannya. Gedung itu dibangun oleh uangnya orang film. Antara lain, kan ada yang Ruslah tadi, iya, ya kan? Nah, itulah peruntukan. Nah, kita bicara peruntukan, bukan kalau soal yang milik kan ya, saya nggak tahu nih tentang hak milik, hak bangunan, hak apa nggak. Peruntukannya itu adalah untuk pusat kegiatan film berskala nasional. Maka auditoriumnya dibikin itu, ada proyektornya, ada ruang menonton, dan sebagainya. Lalu ada tempat pameran yang di depan itu. Lalu di lantai 2 itu ada organisasi-organisasi perfilman berkantor di situ, antara lain Senaki, Asirevi, Parsi, dan ada lagi apa itu kan gitu, ya kan. Nah itulah berjalan, termasuk dulu BP2N kan berkantor di sana. Ya, BP2N dulu kantornya di lantai 5. Lantai 5, kemudian diserahin lantai 3 supaya menjadi pusat pendidikan. Dan itu sudah diperbaiki dan sudah memadai dengan segala fasilitas, tetapi tidak difungsi. Ya, nah saya mengingatkan sejarah itu karena apa? Sekarang kan LSF tidak di situ ngantornya, yang tadi kita sebut secara psikologis menjadi bukan tidak independen, tapi secara psikologis akan mempengaruhi tingkat independensian itu ya, kira-kira gitu lah. Tapi ini jadi menarik. Kalau gedung film itu tadinya diperuntukkan untuk representasi dari perfilman secara nasional hulu hilir. Ya. Sekarang sensor tidak di situ. Tidak di situ. BP2N sudah tidak ada, berganti dengan BPI yang sekarang juga tidak di situ. Nggak tahu, dulu kantornya di situ ya. Jadi BPI dulu disediakan kantor di bawah bagian depan itu. Bekas ruang pameran itu. Ruang pameran. Nah, kebetulan yang serah terima zaman saya itu dari pekerja proyeknya, karena waktu saya jadi ketua FFI ya. Cuma kemarin gedung ini, jadi saya pernah diundang rapat ya. Karena dapat informasi bahwa gedung ini sekarang sudah beralih pengelolaannya dari Kemendikbud yang memayungi perfilman gitu ya, ke Parikraf, waktu itu namanya Kementerian Pariwisata ya, Pariwisata, dan sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan, kira-kira gitulah. Nah, kita di rapat itu, jadi banyak kok itu kantor-kantor punya Dikbud itu untuk kantor organisasi film. Saya mengingatkan sejarah ini, saya mengingatkan sejarah ini dan sebagainya. Makanya ketika dipasang namanya waktu itu gedung film mau dihapus menjadi Gedung Pesona Indonesia. Saya mengingatkan riwayat ini, lalu muncullah kompromi, dipasanglah namanya menjadi Gedung Film Pesona Indonesia waktu renovasi itu. Lalu kemudian rubuh. Termasuk papan nama itu ikut rubuh. Nggak ada. Nah, sekarang ini renovasi sudah selesai, bagus sih gedungnya, cuma papan namanya belum dipasang kayaknya. Ya, tapi kalau kita melihat bahwa sensor tidak di situ, ya kan, BPI tidak ada di situ, artinya representasi film secara nasional sudah tidak di situ. Apakah gedung itu masih layak untuk dikatakan sebagai gedung film yang menjadi representasi perfilman secara nasional? Ini bagaimana? Di situ masih ada ya organisasi perfilman, Sekretariat Nasional Film Indonesia, Persatuan Artis Sinema atau PARSI, ada Asosiasi Rekaman Video, ada masih ada lah. Terus kalau status resminya barangkali dulu itu di tempat yang Anda sebut tadi, tempat pameran itu kan berkantor selain BPI juga Panitia Festival Film Indonesia. Saya nggak tahu apakah Panitia Festival Film Indonesia tahun ini masih menginjakkan kakinya di kantor itu atau tidak. Tapi intinya bukan soal layak dan tidak layak, bukan soal tetapi adalah bahwa aset-aset yang diperjuangkan oleh masyarakat film di dalam kerangka untuk ikut menyelenggarakan perfilman secara lebih intens itu memang sekarang itu makin habis ya. Dulu kan kerugian dong berarti. Iya, karena dulu kan kita punya Penas gitu ya, studio, sehingga kalau syuting itu terus dulu kita punya PFN yang meskipun dia punya negara tetapi menjadi kiprah dari masyarakat film untuk syuting, untuk dubbing. Hiruk-pikuk perfilman itu melibatkan. Nah, ini bukan ada begitu saja. Ini dulu kan diperjuangkan oleh pendahulu kita, bahkan banyak yang masih hidup sebenarnya, untuk mewujudkan, terwujudlah gedung film itu. Kalau sekarang itu
tidak berfungsi atau itu diambil alih atau itu layak atau tidak layak menurut Anda. Nah, ini menurut saya adalah kemunduran dari perjuangan masyarakat film yang hidup di lahan sawah persawahan bernama perfilman Indonesia. Artinya itu menjadi kerugian masyarakat perfilman Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, ya secara bisa. Karena kita kehilangan, kita kehilangan tempat, kita kehilangan sawah dan ladang, berarti kan? Iya. Harusnya kan sawah dan ladang itu harus dipelihara, dijaga, ditumbuh suburkan untuk tujuan yang diharapkan dari jago-jago film, karena sama lah film kita dari sejak zaman Surul Sani, Sumajaya dan lain-lain. Jadi analoginya gini Bung Andi ya, kalau seorang petani menjaga sawahnya, menyemai, mempertahankan dari serangan hama tikus, dari penjarahan dan sebagainya, itu sesungguhnya bukan untuk dirinya sendiri. Nah, selain juga untuk dirinya yang hidup dari sawah itu, tetapi juga untuk masyarakat luas. Karena petani bercocok tanam itu hasilnya juga untuk kemaslahatan masyarakat dan sebagainya. Nah, kewajiban yang mengelola itu adalah menjaga dan mempertahankan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat, kan gitu. Bahasa agak religiusnya kan begitu. Nah, orang film karena hidup di sawah peladang perfilman, sama niatnya seperti itu, maka mestinya adalah menjaga situs-situs itu untuk tetap berkiprah, yang ujung-ujungnya selain untuk dirinya sendiri juga untuk masyarakat luas. Karena kan katanya film ini untuk masyarakat luas juga. Kalau yang berjuang-berjuang itu kan sebenarnya untuk masyarakat juga. Ya, kalau kita melihat perjalanan itu, kita harus mensyukuri bahwa kita punya pejuang-pejuang film dari dulu yang sudah berpikir sangat jauh ke depannya. Ya, tapi apa yang dibangun itu sekarang tiba-tiba menjadi kepingan-kepingan yang berserakan. Ya, itu lagi menjadi satu. Ini bagaimana? Ya, sangat disayangkan. Artinya ada etos perjuangan yang menurun gitu ya. Justru di tengah bagaimana peran serta masyarakat mestinya lebih menonjol di era reformasi ini. Karena reformasi itu adalah memberi kesempatan dan tempat seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat luas terlibat di dalam pembangunan. Ya, jadi sebetulnya justru sekarang ini sangat dibutuhkan dominasi kebersamaan itu harus lebih kuat seharusnya. Ya. Peran serta masyarakat itu sekarang harusnya mendapat porsi yang luas. Cuma kan kemudian tergantung masyarakatnya. Kita bicara masyarakat yang mana jadinya. Nah, tetapi kan masyarakat itu ya satu, namanya kan masyarakat gitu ya. Paling tidak merepresentasikan dari masyarakat. Nah, inilah yang sering dikatakan oleh masyarakat film atas nama masyarakat film untuk bagaimana berperan serta di dalam penyelenggaraan perfilman dengan memikirkan hal tadi. Kalau enggak, kalau kepentingannya berbeda karena ingin mengambil keuntungan jangka pendek dan lebih pada kelompok-kelompok atau individu personal, maka yang ada adalah kerugian tadi. Tiba-tiba kita mau bicara ekosistem, mau bicara studio one stop pelayanan, mau bicara tentang perkembangan film, mau apa, kalau aset yang di depan mata saja hilang, mau gimana? Kita kehilangan gedung film, kita kehilangan punya studio penasilang, kita punya dulu tempat berkiprah di Otista PFN itu juga tidak berperan yang menjadi kiprah bersama, mau gimana lagi? Nah, dulu LSF peran serta masyarakat sangat kental karena dia lembaga independen non struktural, lalu sekarang ya tadi berkantor di kementerian, lalu kita menjadi tidak komunikatif, ya mau apa lagi? Tapi kan kita selalu bicara itu. Kita harus optimis saja ya. Tetapi optimisme itu kan juga harus dibangun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan. Berpikir positif. Jadi kita menghadapi semuanya itu disuruh untuk berpikir positif, jangan berpikir negatif ya. Nah, tetapi gini, berpikir positif itu tidak harus menanggalkan daya kritis, daya peka. Jadi berpikir positif itu tidak harus tidak mengoreksi hal-hal yang tiba-tiba akan hilang dari kita. Apalagi kalau yang hilang itu sesuatu yang lama diperjuangkan oleh pejuang-pejuang perfilman zaman dulu. Bung Akhlis, kayaknya hari ini
perbincangan kita sudahi dulu, ya kan? Nanti kita bicara lagi mengenai perfilman, film untuk melihat Indonesia merawat ingatan, melawan lupa dalam kronik film Sinematek kita akan